Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Berdiferensiasi dalam meningkatkan hasil belajar sosiologi di kelas 10 SMA Negeri Sembet. Perkenalkan, nama saya Timotius Uas, NIM 212251103, Forum Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Guruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan studi pendahulu yang dilakukan di SMA Negeri Sembet menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik masih kurang optimal. Optimal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu adalah kurangnya daya dorong atau motivasi dari dalam diri peserta didik untuk meningkatkan minat mereka terhadap mata pelajaran sosiologi. Yang kedua adalah faktor eksternal, itu faktor di mana pengaruh yang berasal dari lingkungan yang memberikan dampak pada prestasi belajar peserta didik. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan oleh guru SMA Negeri Sembet cenderung menggunakan model pembelajaran yang konvensional. Artinya model konvensional guru lebih cenderung aktif daripada memberikan peluang kepada peserta didik untuk menemukan cara tersendiri dalam pengembangan kompetensi mereka, baik kompetensi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Maka seorang guru terus berkarya pengetahuan dan pengalaman melalui model-model pembelajaran yang terbaru atau yang terkini. Berdasarkan paparan di atas dan menjawab persoalan tersebut, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang diduga sangat cocok. Salah satu model pembelajaran yang diduga sangat cocok yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi dalam model pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Suartingsi 2021 halaman 80-89, pembelajaran berdiferensiasi adalah pengajaran yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik di dalam suatu kelas. Senada dengan pendapat di atas, Samsir Kamal 2001 halaman 2807 sampai 5535 menjelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan cara untuk memadukan semua perbedaan dan mendapatkan suatu informasi, mengkonstruksikan suatu pengetahuan, juga mengekspresikan apa yang mereka geluti. Masuk pada rumusan masalah yang pertama itu bagaimana meningkatkan hasil belajar sosiologi melalui implementasi model pembelajaran berdiferensiasi para peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri Sembet. Yang kedua, apakah implementasi model pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri Sembet. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui model pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi di kelas 10 IPS 1 SMA Negeri Sembet. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi model pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri Sembet. Manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang pertama dapat memberi informasi tentang penggunaan model pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman peserta didik pada kompetensi sistem pengisian. Yang ketiga, mendorong guru untuk membantu dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Masalah praktis yang pertama, bagi peserta didik dapat membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik dan menciptakan rasa tanggung jawab, kerjasama, dan kepercayaan diri dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagi guru sebagai bahan informasi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sosiologi sehingga memperoleh hasil pembelajaran yang optimal. Yang ketiga, bagi peneliti sebagai bahan informasi selanjutnya tentang model pembelajaran berdiferensiasi.
Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, berarti mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide, mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Dengan kata lain, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memperoleh suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid-murid akan bisa lebih belajar dengan efektif. Tomlinson dalam Syarifuddin dan Nurmi 2002. Syamsir Kamal 2021 menjelaskan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama itu bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang kedua itu adalah bagaimana guru menanggapi atau merespons kebutuhan belajar peserta didik. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur belajar yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang peserta didik dan merespons belajar berdasarkan perbedaan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan penyesuaian terhadap minat, preferensi belajar, kesiapan peserta didik agar tercapai peningkatan hasil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi juga bisa dilakukan jika sekolah sudah memiliki kebijakan tentang penerapan pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Ada penelitian yang relevan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Iskandar 2001 dengan judul peningkatan hasil belajar siswa pada materi report teks melalui pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 SMP Negeri 1 sampai tahun pelajaran 2001. Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini diperoleh bahwa hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi pada materi report teks mengalami peningkatan. Peneliti yang dilakukan oleh Kamal 2001 dengan judul implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 8 Barabai. Sejumlah kajian relevan di atas telah memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan kemiripan judul dan juga metode yang digunakan serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini memiliki nilai kebaruan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru terhadap kelas atau kolaborasi antara guru dengan peneliti. Waktu penelitian adalah waktu peneliti melakukan penelitian atau pengambilan data pada lokasi penelitian. Dengan demikian, waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan pada bulan April 2025. Deskripsi tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Sembet yang terletak di Sembet, Kecamatan Toi Anas, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Subjek penelitian di sini, subjek yang terdapat dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri Sembet. Skenario tindakan seperti gambar pada bagan tersebut. 3.1 perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Itu adalah merupakan siklus 1 dan siklus 2 adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Itu adalah siklus 2. Dan ini adalah skema penelitian tindakan kelas yang diambil dari Kemis dan Tangrat
Akib dan Amrullah 2018. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang pertama observasi dilakukan atau pengamatan penelitian ingin mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi di lokasi yang terkait dengan peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 10 IPS SMA Negeri Sambet. B. Wawancara. Subjek yang dilakukan wawancara adalah peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri Sambet. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen itu setiap bahan tertulis internal maupun eksternal yang berhubung dengan masalah peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri Sambet. Kriteria keberhasilan tindakan, kriteria aktivitas minimal di SMA Negeri Sambet pada kelas 10 IPS 1 adalah 72. Teknik analisis data yaitu analisis kualitatif, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, analisis kuantitatif. 2. Analisis kuantitatif. Analisis data kuantitatif berupa nilai hasil belajar peserta didik yang dapat dianalisis menggunakan model statistik. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Observasi. Dalam proses observasi atau pengamatan penelitian ini mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi di lokasi peserta didik kelas 10 IPS SMA Negeri Sambet sehingga menjadi bahan dasar untuk tujuan penelitian dan dapat diperoleh data sesuai dengan persoalan di lokasi tersebut. Wawancara. Subjek yang diwawancarai adalah peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri Sambet. Dokumentasi jelas. Sekian dan terima kasih pemaparan materi, kurang dan lebihnya permohonan maaf dari saya atas nama Timotius Uas sebagai mahasiswa aktif semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang. Jangan lupa nonton, like, komen, dan subscribe. Goodbye.